Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perayaan Paskah tahun 2022 ini sangat luar biasa. Euforia Paskah itu menggema di mana-mana. Antusias warga gereja, warga jemaat merayakan Paskah itu sangat terasa dan sangat luar biasa. Jemaat-jemaat yang ada di perkotaan, jemaat-jemaat yang ada di pedesaan merayakan Paskah tahun ini memang sangat terasa sekali arti Paskah atau kemenangan dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Sebab disadari bahwa 3 tahun berturut-turut kita ada di sekitar pandemi COVID-19. Ketika merayakan Paskah tahun 2020, kita merayakan di rumah dengan ibadah online, ibadah keluarga. Tahun lalu 2021 sudah agak longgar, kita merayakan di rumah Tuhan. Dan hari ini tanggal 22 tahun 2022, tanggal 17 April, kita merayakan kembali di rumah Tuhan. Bahkan pawai Paskah itu ada di mana-mana. Karena itu saya katakan tadi, euforia jemaat merayakan Paskah tahun ini sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, bagi orang Kristen, bagi kita semua, Paskah adalah kebangkitan. Paskah adalah kemenangan. Sebab Yesus, dia tidak tinggal di kuburan. Dia tidak mati, tapi Yesus dia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Sebab kalau Yesus dia hanya tinggal di dalam kubur, itu sama saja dengan tokoh-tokoh dunia yang punya nama tetap berakhir pada kematian. Tapi Yesus tidak, bahkan lebih daripada tokoh dunia. Bahwa Yesus dia mati tetapi dia bangkit untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa maut yang mengikat kita. Karena itu saudara, kita bersyukur, kita menyembah Tuhan yang hidup. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sekalipun dia harus mengalami kesengsaraan, penderitaan, tapi Yesus dia melakoni semuanya demi saya dan saudara, supaya kita diselamatkan. Karena itu saudara, Paskah adalah peristiwa yang tak terbantahkan. Artinya Paskah benar-benar terjadi. Karena itu Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 14, sebagaimana nas pembimbing kita mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan gereja, sia-sia kepercayaan kita. Tapi karena Yesus dia bangkit, tidak sia-sia apa yang diberitakan oleh gereja, apa yang kita sampaikan firman Tuhan, dan tidak sia-sia kepercayaan kita. Karena Yesus bangkit, Yesus menang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Karena itu saudara yang kekasih, dalam perayaan gereja, Natal kelahiran Yesus dan Paskah kebangkitan Yesus, itu bagaikan satu mata uang, punya 2 sisi yang berbeda. Nah, satu mata uang saudara, ketika sisi yang satu tidak ada, maka mata uang itu tidak sah, tidak akan berfungsi. Tapi ketika mata uang itu entah logam, uang kertas, mata uangnya lengkap punya 2 sisi, maka itu berarti sah. Maka demikian pun kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia yang berakhir pada kebangkitan Yesus, itu benar-benar terjadi, sah, dan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita di Minggu Paskah ini dalam kitab Markus pasal 16 merupakan sebuah narasi cerita yang mengisahkan
para perempuan pengikut Tuhan Yesus, mereka datang ke kubur Yesus. Di antaranya ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome. Mereka datang ke kubur Yesus dengan maksud untuk merempahi, meminyaki mayat Yesus, sebagaimana tradisi Yahudi yang berlaku pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, para perempuan ini dipakai, diceritakan oleh penulis Markus untuk mau menyatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah universal. Kasih Tuhan itu bagi semua orang. Sebab di masa itu budaya kebapaan hanya laki-laki saja yang ditonjolkan, itu sangat kentara. Tapi oleh penulis kitab Injil diantaranya Markus mengangkat derajat perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara, mereka berjalan bersama sekali lagi dengan tujuan mau merempahi mayat Yesus. Karena mindset mereka, alam berpikir mereka, Yesus adalah mayat, mati di dalam kuburan layaknya manusia. Apa yang dikatakan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, mereka belum pahami dengan benar. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka tiba di kubur, maka dikatakan batu penutup kubur yang sangat besar, tidak mungkin seorang perempuan untuk dapat menggulingkannya atau mengangkatnya. Ternyata itu sudah terguling, kubur telah terbuka, dan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Yang mereka jumpai adalah seorang muda yang duduk di sebelah kanan, dan mereka sangat terkejut. Orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea." Yesus benar-benar bangkit. Kubur kosong menyatakan bahwa Yesus dia tidak tinggal di alam kuburan, tetapi dia bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan sekali lagi, supaya saudara dan saya, kita semua memperoleh keselamatan, bahkan kehidupan kekal. Para perempuan ini mereka terkejut, mereka kaget, tetapi pada akhirnya dikatakan bahwa mereka pergi menyampaikan berita Paskah, berita kebangkitan kepada Petrus, kepada murid-murid Yesus. Dan dari sana berita Injil itu disampaikan, kebangkitan Yesus itu disebarkan, bahwa Yesus benar-benar Allah, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa pesan Paskah bagi kita ketika kita merayakan Paskah di tahun 2022? Tadi dalam warta jemaat sama-sama kita sudah mendengarkan panjang lebar pesan Paskah dari persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Gemim yang adalah anggota PGI. Nah, karena itu saudara, tema perenungan kita, jadilah pewarta kebangkitan. Jadilah pewarta Paskah, pewarta kemenangan. Bagaimana kita menjadi pewarta kebangkitan? Bagaimana kita mewartakan Yesus bangkit, Paskah itu benar-benar terjadi? Kita melihat saudara dari narasi ini. Pertama, bahwa para perempuan yang adalah pengikut Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka betul-betul mencintai Yesus. Mereka betul-betul mengasihi Yesus dengan tulus, walaupun di alam pikiran mereka Yesus sudah mati, tapi mereka datang ke kubur untuk meminyaki Yesus. Ini adalah tanda kasih yang tulus dari para pengikut Yesus, bahwa mereka tulus mengikut Yesus, mencintai dan mengasihi Yesus. Maka itulah juga salah satu pesan bagi kita. Mari kita mencintai Yesus seperti para perempuan ini. Kita mengasihi Yesus dengan tulus. Apapun saudara yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita alami, iman kita tetap melekat kepada Yesus. Artinya kita tetap meyakini kebesaran kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar,
Tuhan sanggup melewatkan kita dari pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Termasuk di dalamnya saudara COVID-19. Berangsur-angsur semesta ini dipulihkan oleh Tuhan. Berangsur-angsur Indonesia ini, daerah kita, kota kita dipulihkan dari COVID-19. Itu semua karena teriak minta tolong, doa kita menyatu naik ke hadirat Tuhan, sehingga kita yakin Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan kita supaya Indonesia sehat, bahkan kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Sekalipun saudara, banyak saudara kita yang harus meninggal karena COVID, tapi percaya saudara bahwa semua Tuhan punya rencana bagi kita. Ketika Tuhan menampar dunia ini dengan COVID, manusia sadar keterbatasan, manusia sadar kelemahan dan kekurangan kita. Kita hanyalah ciptaan Tuhan, kita tidak berdaya, dan kita mengakui otoritas Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu semua negara berdoa supaya Tuhan betul-betul campur tangan dengan keadaan semesta ini. Sebab disadari saudara, dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita bergumul. Entahkah itu masalah kesehatan, entahkah itu masalah pekerjaan, entahkah itu masalah pelayanan, entahkah itu masalah ekonomi, entahkah itu masalah dalam keluarga. Sebab orang nanti berhenti menghadapi masalah, berhenti bergumul ketika kehidupan kita sudah dibongkar oleh Tuhan, kemah hidup kita sudah dibongkar. Orang Manado bilang selagi orang injak tanah, pergumulan itu ada. Nanti orang so tidur di tanah, baru pergumulan itu selesai. Tapi saya kira semua orang suka injak tanah, artinya suka hidup, masih ingin hidup. Kita masih ingin menikmati keajaiban-keajaiban dalam hidup yang Tuhan nyatakan. Karena itu saudara, ketika kita bergumul, mari kita angkat tangan, mari kita berserah. Sebab ketika kita angkat tangan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita menghadapi setiap persoalan hidup. Bukan lari dari persoalan, tapi hadapi itu dengan iman, dengan penuh hikmat. Pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, hatinya akan terus melekat kepada Tuhan. Dalam segala situasi apapun tidak akan tergoyahkan, seperti para perempuan yang mengikut Yesus. Kemudian saudara yang kekasih, pesan yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, menjadi pewarta kebangkitan. Bahwa warta kebangkitan atau Paskah itu kita sampaikan, kita terjemahkan secara nyata, bukan cuma secara verbal, bukan cuma kata-kata saja, tetapi melalui sikap perbuatan kita setiap hari. Untuk menyampaikan berita Paskah menjadi pewarta, bukan nanti secara formil kita berdiri di atas mimbar, pakai stola jadi pelayan khusus. Tapi saudara, ketika kita diberi tugas menjadi pewarta kebangkitan, menyaksikan Injil kebenaran dimanapun kita berada, bahwa keseharian kita, hidup kita, itulah khotbah kita. Karena itu saudara, khotbahkan hidupmu dan hidupi khotbah yang engkau sampaikan. Sebab di sanalah Tuhan dipermuliakan. Kita semua punya keterbatasan, kita semua punya kekurangan. Tetapi ketika kita menggunakan hikmat yang Tuhan beri, maka berita kebangkitan, berita Paskah, artinya semua apa yang benar, semua apa yang Tuhan kehendaki, itu mampu kita ejawantakan lewat kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang membangkitkan semangat orang, kata-kata yang memberikan penghiburan dan sukacita, kata-kata yang memberi kegembiraan kepada orang lain, tapi juga sikap kehidupan kita yang menjadi berkat dalam segala sesuatu. Itulah tugas kita, menjadi pewarta kebangkitan. Kemudian saudara yang kekasih, yang terakhir dari bacaan kita, makna Paskah adalah kebersamaan. Kita melihat para perempuan pengikut Yesus, mereka tidak jalan sendiri-sendiri untuk menyaksikan mayat Yesus, untuk meminyaki mayat Yesus, tapi mereka berjalan bersama.
Dapat dikatakan bahwa mereka bergandeng tangan, ada dalam kebersamaan. Saudara, kebersamaan itu adalah hal yang sangat mahal. Mulai dari komunitas yang paling kecil, keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik, ketika hidup dalam kebersamaan, hidup baku baik, hidup baku sayang, itu adalah power, itu adalah kekuatan. Berkat Tuhan ada jika kita hidup dalam kebersamaan. Berkat Tuhan ada jika kita hidup saudara baku-baku baik. Dan itu sangat terasa, saudara. Kita bisa bayangkan, saya kira semua punya pengalaman. Kalau bangun pagi sobaku feyem dengan anggota keluarga, dapat rasa tidak semangat satu hari 24 jam. Tapi bangun pagi penuh sukacita, kita mencari hadirat Tuhan, baku-baku baik, maka dapat rasa 24 jam itu orang masih suka bekerja, menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau baku feyem, baku marah, ada kerikil-kerikil tajam, dapat rasa lama sekali waktu itu berputar. Tapi itulah saudara, sekali lagi bahwa Mazmur 133 mengajarkan kita bahwa dalam persaudaraan yang rukun ada berkat Tuhan. Sekali lagi dimulai dari keluarga, kemudian sebagai gereja Tuhan, gereja Masehi Injili di Minahasa, di kolom pelayan khusus dengan jemaat, bahkan jemaat dengan jemaat, dalam hidup berjemaat, hidup bermasyarakat. Ketika orang baku-baku baik, ada kebersamaan, gandeng tangan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan ringan dijinjing, berat pikul sendiri, bukan seperti itu. Tapi kebersamaan itu sangat-sangat dibutuhkan. Seperti juga para murid, ketika Yesus dia sudah naik terangkat ke sorga, para murid dalam kebersamaan mereka menjadi pewarta Injil, pewarta kebangkitan. Walaupun mereka berhadapan dengan tantangan, maka demikian pun saudara kehidupan kita. Ketika kita hidup bersama hidup, tantangan itu ada. Tapi dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kita gandeng tangan sama-sama, sehingga pasca punya pesan tersendiri bagi kita, membangkitkan semangat kita hidup bersama-sama sebagai warga gereja, warga masyarakat, sebagai keluarga, supaya kita dapat menikmati berkat Tuhan. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.